Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai challenge outcome untuk mata kuliah Supply Chain Management. Kelompok 5 beranggotakan Krisna Priya, Retno Wulandari, dan saya sendiri Sanda Duyani. Yang pertama adalah teknologi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai isu-isu teknologi, contoh perusahaan, dan siklus supply chain management. Yang pertama adalah isu-isu teknologi. Produsen tekstil tanah air disarankan gunakan kapas Amerika. Dikutip dari merdeka.com, produsen tekstil di Indonesia disarankan agar menggunakan kapas dari Amerika yang kualitasnya telah diakui dunia. Dengan kapas berkualitas tersebut, diyakini akan menaikkan nilai jual produk sekaligus memperluas pasar tujuan ekspor. Saran tersebut mengemuka dalam seminar yang diselenggarakan oleh CCI dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia di Alila Hotel Solo. Penggunaan cotton US membuka peluang ekspor yang lebih luas ke banyak negara termasuk Amerika sendiri. Ini merupakan win-win solution antara Indonesia dengan Amerika, ujar perwakilan program representatif Indonesia. Menurut Andi, saat ini sudah semakin banyak industri tekstil tanah air yang ini dikarenakan mereka paham akan kualitasnya yang lebih tinggi bila dibandingkan kapas dari Brazil, Afrika, India, Cina, dan Pakistan. Ada sekitar 50 perusahaan yang sudah menggunakan cotton US. Setiap tahun nilai impor kapas Amerika ke Indonesia mencapai 400 hingga 500 juta US dollar. Hal itu berimbas pada kepercayaan terhadap produk tekstil nasional. Saat ini tidak sedikit perusahaan garmen yang sudah menjalin kerjasama dengan pemegang merek ternama dalam hal kegiatan produksi, desain, warna, dan sebagainya dari mereka dan manufakturnya di Indonesia. Perkembangan tersebut sangat mengembirakan, apalagi Presiden Joko Widodo ingin ekspor tekstil dan produk tekstil terus ditingkatkan. Jokowi juga ingin industri ini menjadi prioritas karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Wakil Ketua API Jawa Tengah, Lili Setiawan, menyampaikan, dalam beberapa tahun terakhir, ekspor tekstil Indonesia juga telah menembus pasar Cina. Hal tersebut merupakan kemajuan yang signifikan, mengingat dulu Indonesia lebih banyak menjadi pasar dari tekstil negeri tirai. Namun, Andi optimis dalam 1 atau 2 tahun lagi akan ditemukan antivirus COVID-19 itu. Setelah itu, ekonomi Cina berangsur normal kembali. Menurut Lili, seminar ini merupakan bagian dari komitmen CCI dalam memperkuat industri tekstil Indonesia dan meningkatkan kesadaran para produsen akan kualitas kapas asal Amerika dan teknologi yang digunakan dalam industri kecil di Indonesia maupun di luar negeri. Ketua API, Jamie Kartiwa, menambahkan, dalam industri ini sangat penting bagi para pelakunya untuk memahami pentingnya menggunakan bahan dan teknologi yang berkualitas selama proses produksi. Oleh karena itu, dia sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan CCI dan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran pelaku penting dalam industri ini. Tapi juga akan selalu mendorong mereka untuk terus belajar, karena pemahaman mereka akan industri ini tentunya akan membawa dampak yang baik untuk perkembangan bisnis mereka. Seminar tersebut diikuti para pengusaha tekstil dari wilayah Eks-Karidenan Surakarta. Selain perwakilan CCI Indonesia, juga dihadiri Ketua API, pakar teknologi tekstil, Contoh-contoh perusahaan, yang pertama ada Apak Inti Corpora, yang kedua Dan Liris, ketiga Sritek, yang ketiga Tantra Tekstil Industri, yang kelima ada Grand Tekstil Industri. Selanjutnya yaitu ada alur supply chain dalam perusahaan tekstil. Tahapan yang pertama yaitu growing people.
Yang kedua, harvesting fibers. Yang ketiga, ginning and spinning. Yang keempat, knitting or weaving. Yang kelima, processing. Yang keenam, cast, make, and trim. Yang ketujuh, trading. Dan yang terakhir yaitu retailing. Yang kedua, globalisasi, solving and data dukung. Solving. Era globalisasi menyajikan kenyataan baru yang ditandai oleh pasar tanpa batas negara, revolusi teknologi komunikasi, revolusi teknologi informasi, dan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk. Konsumen tidak tergerak dengan himbauan untuk selalu membeli dan menggunakan produk dalam negeri dengan alasan patriotik. Akan tetapi, konsumen akan mencari kualitas terbaik dalam memilih produk. Dari segi linguistik, kualitas berasal dari bahasa Latin qualis yang berarti sebagaimana kenyataan. Definisi kualitas secara internasional adalah BSN ISO 9000-2000 adalah tingkat yang menunjukkan serangkaian karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran tertentu. Data dukung, kasus yang terjadi berdasarkan penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI adalah yang pertama, air minum dalam kemasan gelas yang diproduksi oleh 21 perusahaan menghasilkan temuan bahwa AMDK atau air minum dalam kemasan gelas yang tidak layak minum. Yang kedua, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sepanjang tahun 2007 juga menemukan 27 merek kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan zat pewarna yang dilarang digunakan untuk kosmetik yaitu merkuri Hg, asam retionat, zat warna rodamin atau warna merah K10 dan merah K3. Ketiga, kasus yang menimpa Honda pada Februari 2012 yang digugat karena diduga menipu konsumen melalui iklan yang tidak benar. Seorang konsumen yang bernama Heather Peters merasa ditipu oleh iklan Honda mengenai jarak tempuh yang mampu dilakukan oleh Civic Hybrid yang ternyata tidak seirit yang digembar-gemborkan Honda. Yang ketiga, Risk and Resilience atau resiko dan mitigasi. Resiko. Yang pertama ada shrinkage dan pencurian. Istilah shrinkage merujuk pada kehilangan produk pada titik tengah antara produksi atau pembeli dari supplier sampai ke titik penjualan. Penyebab shrinkage antara lain pencurian oleh karyawan, mengutil atau shoplifting, kegagalan administrasi, dan penipuan oleh subkontraktor. Kehilangan atau pencurian dapat terjadi pada saat proses manufaktur, distribusi, atau proses retail. Permasalahan terkait pencurian kargo yaitu pencurian pada kendaraan pengangkut kargo, khususnya truk, maupun pencurian terhadap barang pribadi milik pengemudi. Ada banyak hal yang melatar belakangi pencurian ini, namun dapat dibagi menjadi 3 karakteristik utama, yaitu nilai kemampuan pengangkutan kargo dan dokumen berharga. Nilai atau value mewakili nilai kendaraan sebagai objek yang dapat dijual dan ditukar dengan uang. Kemampuan pengangkutan kargo atau cargo carrying ability merujuk pada kemampuan kendaraan itu sendiri dalam membawa kargo. Pencurian diniatkan untuk mengambil kargo di dalam kendaraan, dan kendaraan pengangkut merupakan metode mudah untuk memindahkan kargo yang dicuri. Kendaraan juga bisa digunakan untuk aktivasi kriminal lainnya. Selain value dan cargo carrying ability, pencurian dapat pula ditujukan untuk mengambil barang pribadi dan dokumen berharga milik pengemudi. Resiko yang kedua yaitu terorisme. Kegiatan terorisme memanfaatkan rantai pasok untuk memfasilitasi perpindahan sesuatu yang berpotensi mengganggu ataupun menargetkan rantai pasok itu sendiri. Serangan terorisme yang parah atau severe berpotensi mematikan operasi yang memproduksi komoditas kunci. Perusahaan pengekspor, manufaktur, atau kapal yang melewati negara atau area dengan risiko tinggi terorisme menghadapi risiko rantai pasok yang signifikan dan tantangan operasi. Risiko serangan terorisme dapat terjadi di setiap bagian rantai pasok, yaitu di transportasi udara, kereta,
manufaktur maupun transportasi laut. Resiko yang ketiga yaitu penyelundupan barang. Barang selundupan dapat mengancam kelancaran aliran pengiriman barang dan beresiko menimbulkan masalah hukum, keuangan, bahkan rusaknya reputasi perusahaan. Berbagai metode digunakan dalam menyelundupkan barang, yaitu seperti segel palsu pada shipping container, kerusakan palsu pada barang, hacking pada sistem informasi perusahaan logistik ataupun pelabuhan, menyiapkan kriminal untuk bekerja sebagai karyawan di perusahaan manufaktur dan logistik maupun menukar barang legal dengan barang ilegal yang memiliki berat sama di tempat transit. Para kriminal terus berkembang dan semakin kreatif dalam memanfaatkan kiriman legal untuk menyelundupkan kargo ilegal mereka. Resiko yang keempat yaitu pembajakan. Beberapa tahun terakhir, pembajakan terhadap rantai pasok semakin marak terjadi, terutama serangan langsung kepada pengangkutan dengan kapal laut dan serangan tidak langsung kepada rantai pasok yang mengutilisasi kapal laut. Ancaman nyata ini kemudian menyebabkan pergantian jalur kapal. Pembajakan merupakan permasalahan yang semakin meningkat. Pembajak senantiasa mengubah taktik target mereka dengan menggunakan senjata baru dan menggunakan teknik yang lebih canggih. Hal ini semata-mata ditujukan untuk meningkatkan rasio keberhasilan. Selain mengancam gagalnya kiriman kargo yang berimbas kepada kerugian finansial, pembajakan juga menjadi ancaman bagi nyawa dan kondisi kru kendaraan pengangkut. Untuk materi yang keempat yaitu mengenai sustainability and mass customization. Sustainability. Supply chain management merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Business Sustainability Program. Keberlanjutan dalam rantai pasokan dapat dilihat di 3 pilar, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketiga pilar ini harus berkesinambungan agar keberlanjutan dalam pembangunan dapat terjaga dengan baik. Tujuan dari sustainability dalam rantai pasokan yaitu untuk menciptakan, melindungi, dan meningkatkan nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam membawa produk dan layanan ke pasar. Dunia sedang berubah. Pemanasan global dan perubahan iklim terus mengubah cara hidup manusia, produk yang dibeli, dan di mana mereka bekerja. Efek ini disebabkan karena aktivitas manusia dari penggunaan sumber daya alam hingga mencemari lingkungan. Dalam hal ini harus ada penyesuaian yang dilakukan. Bila tidak, akan terus berdampak negatif terhadap bumi. Itu sebabnya bisnis mengambil langkah untuk membuat rantai pasokan lebih berkelanjutan. Dengan perubahan persepsi publik dan peraturan pemerintahan baru, perusahaan akan lebih sukses dengan menjaga keramahan lingkungan. Pentingnya untuk menerapkan sustainability dalam rantai pasokan yaitu untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan keharusan untuk menerapkan sustainability dalam rantai pasokan dan akan memperoleh manfaat bagi perusahaan karena sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Apabila dalam penyampaian materi kami kurang jelas atau terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.